Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah kisah yang begitu tragis sekaligus mengerikan. Kisah tentang sepasang pengantin yang seharusnya menikmati bulan madu pertama mereka, namun takdir membawa mereka menuju kematian yang kejam. Dikubur hidup-hidup di tengah hutan oleh seseorang yang dipenuhi dendam, mereka tak pernah benar-benar pergi. Karena ada janji yang belum selesai, ada tangisan yang belum berhenti, dan ada balas dendam yang menunggu untuk ditunaikan. Matikan lampu, gunakan headset. Inilah teror sepasang pocong pengantin. Malam pernikahan Ratna dan Rama akhirnya usai. Rumah keluarga Ratna yang sejak sore dipenuhi suara musik, tawa tamu dan ucapan selamat, kini perlahan kembali sunyi. Kursi-kursi plastik mulai ditumpuk. Piring-piring kotor masih berserakan di beberapa sudut. Lampu hias yang menggantung di halaman masih menyala redup. Berkedip-kedip tertiup angin malam. Jarum jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Di dalam kamar, Ratna tersenyum sambil merapikan beberapa pakaian ke dalam koper. Rama duduk di pinggir kasur. Akhirnya ya kita resmi juga, kata Rama sambil tersenyum. Ratna menoleh sambil terkekeh kecil. Iya, rasanya masih gak percaya. Kamu capek? Ratna menggeleng. Gak tahu kenapa malah senang banget. Di luar kamar terdengar langkah kaki. Tap, tap, tap. Ratna? Suara Hindun, ibu Ratna. Ratna membuka pintu. Hindun masuk sambil membawa 2 gelas teh hangat. Nih, diminum dulu. Ratna tersenyum. Makasih bu. Tatapan Hindun terlihat berbeda malam itu. Seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia memandangi Ratna cukup lama. Kamu kenapa bu? Hindun menghela nafas. Nggak tahu ya, ibu dari tadi rasanya nggak tenang. Ratna tertawa kecil. Ibu terlalu kepikiran. Tapi serius, tadi waktu ibu keluar buang sampah, ibu lihat ada orang berdiri depan pagar. Ratna dan Rama saling memandang. Siapa? Nggak tahu, gelap, cuma berdiri saja. Rama tersenyum. Paling orang lewat bu. Hindun mengangguk pelan. Namun jauh di dalam hatinya, perasaan tidak enak itu belum hilang. Pukul 4 pagi. Langit masih gelap. Kabut tipis mulai turun menyelimuti jalan kampung. Ratna dan Rama sudah siap berangkat. Mereka membawa koper menuju halaman depan rumah. Hindun mengantar sampai pagar. Kalian berdua hati-hati di jalan dan selamat berbulan madu. Ratna memeluk ibunya. Iya bu, doakan kami selamat sampai pulang. Rama ikut menyalami mertuanya. Tenang bu. Tak lama kemudian sebuah taksi hitam berhenti di depan rumah. Lampunya menyorot ke arah pagar. Entah mengapa sinarnya terlihat terlalu redup, seperti tertutup kabut tebal. Ratna sempat mengerutkan dahi. Aneh? Apa? Gak apa-apa. Mereka masuk ke dalam mobil. Ratna dan Rama duduk di kursi belakang. Sedangkan sopir taksi itu hanya diam. Topinya menutupi sebagian wajah. Mobil perlahan bergerak meninggalkan rumah. Dari balik pagar, Hindun melambaikan tangan. Namun sesaat kemudian wajahnya berubah. Matanya menyipit. Sopir itu seperti pernah ia lihat. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh,
mobil itu sudah menghilang di telan kabut. 10 menit perjalanan, Ratna mulai memperhatikan jalan. Alisnya berkerut. "Mas," Rama menoleh. "Kenapa? Kamu sadar nggak?" "Apa?" Ratna melihat keluar jendela. Jalan yang mereka lewati semakin sepi, pepohonan semakin rapat. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah, hanya gelap. Jantung Ratna mulai berdetak pelan. Rama ikut melihat keluar. Wajahnya berubah. "Bang?" Tak ada jawaban. "Bang?" Sopir tetap diam. Rama mulai gelisah. "Bang, kami ke bandara. Kenapa jalannya lewat sini? Apa nggak salah jalan?" Perlahan, sopir itu tertawa. Tawa pelan, dingin. Bukan seperti orang tertawa bahagia, melainkan seperti seseorang yang sedang menahan amarah. Ratna merasakan bulu kuduknya berdiri. Sopir itu perlahan menurunkan kaca kecil di depannya. Dan saat wajahnya terlihat, darah Ratna seakan berhenti mengalir. Matanya membesar. Tubuhnya membeku. "Adit?" Senyum sopir itu melebar. Senyum yang terasa aneh, menyeramkan. "Baru sadar ya?" Rama menatap Ratna. "Kamu kenal dia?" Ratna mulai panik. "Adit, hentikan mobil." Adit tertawa. "Diam kalian, jangan banyak omong." Ratna mulai gemetar. "Adit, jangan gila." Wajah Adit perlahan berubah dingin. "Ratna, gue sakit hati banget sama lo." "Adit, waktu gue lamar, lo nolak." Ratna menatapnya penuh ketakutan. "Gue gak cinta sama lo, Adit. Lo aja yang kegeeran sendiri." Suasana mendadak hening. Hanya suara mesin. Mata Adit menatap lurus ke depan. Namun dari kaca spion, tatapannya terlihat mengerikan. Perlahan sudut bibirnya naik ke atas. "Kalau gue gak bisa punya lo," Ratna mulai menangis. "Adit, tolong." Orang lain juga gak bisa. Tiba-tiba, ciit! Mobil berhenti mendadak. 2 orang laki-laki muncul dari balik semak. Rama membuka pintu, namun terlambat. Seseorang menutup mulutnya dengan kain. Ratna berteriak, "Tolong!" Namun kain lain menutup wajahnya. Bau menyengat memenuhi hidung. Pandangan Ratna mulai berkabur. Yang terakhir ia lihat adalah wajah Adit. Tersenyum sambil menatapnya. Dan perlahan semuanya gelap. Di tempat yang jauh, di tengah hutan, terdengar suara tanah digali. Krek, krek, krek. Dan suara seseorang berkata pelan, "Rasakan sekarang. Bulan madu kalian dimulai di dalam sana." Gelap. Ratna perlahan membuka matanya. Kepalanya terasa berat. Pandangannya masih kabur. Beberapa detik, ia hanya mendengar suara aneh di sekelilingnya. Krek, krek, bruk, krek. Seperti sesuatu sedang dilempar. Ratna mengerjapkan matanya beberapa kali. Tubuhnya terasa dingin. Tangannya seperti terikat. Ia mencoba bergerak. Namun, ruang di sekeliling tubuhnya sangat sempit. Dadanya mulai sesak. "Apa?" Suara Ratna terdengar lemah. Tangannya menyentuh sesuatu. Tanah. Dingin. Lembab. Mata Ratna langsung membelalak. Jantungnya berdegup kencang. Ia meraba ke kanan. Tanah. Ke kiri. Tanah. Ke atas. Tanah. Nafasnya mendadak memburu. Tidak. 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 Ratna mulai menghantam bagian atas tubuhnya sekuat tenaga. Buk. 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 "Tolong. Tolong aku." Air mata langsung mengalir. Tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar. Ia berada di dalam lubang. Dikubur. Masih hidup. "Rama! Rama!" Tangannya terus memukul tanah di atas kepalanya.
namun hanya tanah yang berjatuhan mengenai wajahnya. Buk, buk, buk. Rama! Tiba-tiba, dari arah samping terdengar suara samar. Ratna. Ratna langsung terdiam. Matanya membesar, tubuhnya membeku. Ratna. Itu? Suara itu terdengar lemah, sangat lemah. Seolah berasal dari balik dinding tanah. Air mata Ratna semakin deras. Rama? Aku di sini. Ratna mulai menangis. Rama, tolong Rama. Suara Rama terdengar berputus-putus. Ratna, aku takut. Kalimat itu membuat dada Ratna terasa sesak. Selama ini, Rama selalu terlihat tenang, selalu melindunginya. Namun sekarang, untuk pertama kalinya, Ratna mendengar ketakutan dalam suara suaminya. Mereka dikubur hidup-hidup, dipisahkan, sendiri di dalam kegelapan. Ratna mulai memukul dinding tanah di sampingnya. Buk, buk, buk. Rama, aku di sini, aku di sini. Namun yang terdengar hanya tangisan dan suara nafas yang semakin berat. Di atas tanah, Adit dan teman-temannya berdiri memandangi dua gundukan tanah yang baru saja selesai ditutup. Mereka tertawa. Salah satu temannya menyalakan rokok. Gila, Dit. Beneran lo kubur hidup-hidup? Adit tersenyum kecil. Matanya dingin. Mereka pantas. Tapi kalau ketahuan? Adit menatap dua gundukan tanah itu. Mereka lagi bulan madu. Nanti orang-orang pikir mereka pergi jauh. Laki-laki lain tertawa. Iya juga. Mereka pun meninggalkan tempat itu. Tak ada yang menyadari. Tanah di salah satu gundukan bergerak pelan. Krek, krek. Seperti ada sesuatu di bawahnya. Waktu terus berjalan. Di dalam tanah, nafas Ratna mulai terasa berat. Udara semakin menipis. Dadanya sesak. Kepalanya pusing. Rama? Tak ada jawaban. Rama? Masih hening. Ketakutan mulai merambat ke seluruh tubuhnya. Rama. Tiba-tiba terdengar suara pelan. Ratna? Ratna? Ratna menangis lega. Iya, aku di sini. Namun suara itu terdengar aneh. Tidak seperti sebelumnya. Lebih pelan. Lebih berat. Ratna. Aku dingin. Ratna memejamkan mata. Air matanya mengalir. Tahan Rama, kita pasti keluar. Beberapa detik hening. Lalu, Ratna, kamu lihat gak? Ratna terdiam. Lihat apa? Suara Rama terdengar gemetar. Ada orang. Jantung Ratna berhenti sesaat. Apa? Ada orang di sini. Ratna mulai panik. Rama, jangan bercanda. Ada yang lihat aku. Ratna membeku. Tubuhnya terasa dingin. Di dalam lubang sempit seperti ini, mana mungkin ada orang lain? Mana mungkin? Rama. Suara Ratna mulai bergetar. Namun Rama terus berbicara. Dia berdiri di depan aku. Ratna mulai menangis. Jangan bercanda Rama. Aku takut. Suara Rama mulai berubah. Nafasnya memburu. Ratna. Dia tinggi. Ratna memejamkan mata kuat-kuat. Rama, berhenti. Rama. Ratna. Kini suara Rama terdengar sangat pelan. Dia senyum. Mendadak. Brak. Ratna menjerit. Sesuatu menghantam dinding tanah di sampingnya. Buk, 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 buk. Ratna menjerit histeris. Rama. Namun kini suara yang terdengar bukan lagi Rama, melainkan suara benturan keras. Seperti seseorang mengamuk. Buk, buk, buk. Lalu, hening. Sangat hening. Ratna menahan nafas. Matanya membesar. Tubuhnya gemetar hebat. Dan beberapa detik kemudian, dari balik dinding tanah, terdengar suara. Bukan suara Rama. Bukan. Suara itu berat, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh tanah. Ratna. Senyum perlahan muncul dari balik suara itu.
Aku ketemu Rama. Mata Ratna membelalak. Lalu sesuatu menekan tanah tepat di atas wajahnya. Seolah ada tangan dari dalam tanah yang sedang merangkak ke dirinya. Gelap, dingin, dan sunyi. Ratna tak lagi mampu menjerit. Tubuhnya sudah terlalu lemah. Udara di dalam lubang semakin menipis. Nafasnya pendek-pendek. Setiap kali ia menarik nafas, tanah lembab masuk ke hidungnya. Air mata mengalir tanpa suara. Di sampingnya, suara itu sudah tak terdengar lagi. Tidak ada Rama, tidak ada benturan, tidak ada apapun. Hanya keheningan yang menakutkan. Pelan-pelan, kesadaran Ratna mulai menghilang. Namun sebelum matanya tertutup, ia mendengar sesuatu. Sangat pelan, sangat jauh. Suara perempuan menangis. Hiks, hiks, hiks. Ratna membuka matanya kembali. Tangisan itu semakin jelas. Padahal di tempat itu, harusnya tak ada siapa-siapa. Lalu tiba-tiba, tangisan itu berubah menjadi tawa. Hehehe. Hehehehe. Tubuh Ratna membeku. Suara itu kini seperti tepat di telinganya. Kasihan, kasihan sekali. Ratna ingin menjerit, namun tenggorokannya seperti terkunci. Dan untuk terakhir kalinya, pandangannya menghitam. Pagi hari, matahari mulai muncul dari balik pepohonan. Kabut tipis masih menyelimuti hutan. Burung-burung terdengar bersahutan. Namun tiba-tiba, seekor burung gagak yang sedang bertengger mendadak terbang panik. Diisul beberapa burung lain. Seolah sesuatu membuat mereka ketakutan. Di dekat dua gundukan tanah itu, tanah mulai bergerak. Krek, krek, sedikit demi sedikit. Lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, krek, krek, kali ini lebih kuat. Tanah di salah satu kuburan mulai retak. Retakannya semakin panjang. Dan tiba-tiba, cerak, sebuah tangan keluar dari dalam tanah. Penuh lumpur, pucat, kaku. Perlahan tangan itu mencengkeram permukaan tanah. Lalu muncul tangan lain. Tubuh seseorang mulai naik perlahan. Wajahnya tertutup kain putih kotor. Tubuhnya masih mengenakan pakaian pengantin. Penuh tanah. Diam. Tak bergerak. Lalu kepalanya bergerak pelan. Krek, krek, krek. Seperti tulang leher yang patah dipaksa bergerak. Beberapa detik kemudian, gundukan tanah di sebelahnya ikut bergerak. Krek, krek, cerak. Sosok lain keluar. Tubuh pengantin pria masih mengenakan jas. Namun wajahnya sudah dipenuhi tanah hitam. Keduanya berdiri diam. Tak bergerak, tak bersuara. Angin mendadak berhenti. Daun-daun yang tadi bergerak kini mendadak diam. Hutan menjadi sunyi, sangat sunyi. Lalu perlahan, kedua kepala itu menoleh bersamaan, menghadap ke arah jalan keluar hutan. Hari ketiga, sejak Ratna dan Rama menghilang, rumah Hindun mulai dipenuhi tetangga. Semua wajah terlihat cemas. Hindun duduk sambil memegang foto Ratna. Matanya sembab. "Aa, belum ada kabar?" Salah satu tetangga menggeleng. "Belum. Tadi keluarga Rama juga sudah tanya ke bandara." Hindun mengangkat wajahnya. "Bandara? Iya, mereka bilang nama Ratna sama Rama gak ada di daftar penumpang." Mendadak suasana menjadi hening. Wajah Hindun perlahan pucat. Kalau mereka gak ke bandara, lalu mereka kemana? Tak ada yang tahu, karena tak seorang pun tahu. Malam harinya, di pos ronda kampung, beberapa pemuda sedang berkumpul.
Salah satunya bernama Denny, lelaki berusia sekitar 25 tahun. Tubuhnya kurus, tapi terkenal berani. Ia sedang menyeruput kopi. 3 hari hilang itu aneh. Temannya mengangguk. Iya, tapi gue dengar tadi malam Pak Jaya lihat orang jalan dekat sawah. Denny tertawa kecil. Haha, malam-malam paling maling. Bukan, temannya terlihat ragu. Katanya sepasang pengantin. Semua langsung terdiam. Lagian mana ada orang pakai baju pengantin malam-malam? Denny terkekeh, halusinasi kali. Namun tepat saat itu, dari kejauhan terdengar suara. Tok, tok, tok. Semua menoleh. Suara itu seperti sesuatu yang melompat. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Suara itu semakin dekat. Dan tiba-tiba, lampu jalan mati. Klik. Gelap. Seketika, suasana menjadi sunyi. Beberapa detik kemudian, lampu menyala lagi. Dan saat itulah, salah satu pemuda menjerit. Itu apa? Sekitar 15 meter dari pos ronda kampung, berdiri 2 sosok. Diam, tak bergerak. Memakai pakaian pengantin. Tubuhnya penuh tanah. Kepalanya tertunduk. Pemuda-pemuda itu membeku. Darah mereka seperti berhenti mengalir. Salah satu sosok itu perlahan mengangkat kepala. Mata hitam kosong, wajah pucat, dan kain putih yang membungkus tubuhnya terikat seperti pocong. Tok, tok, tok. Keduanya melompat pelan mendekat, dan suara yang keluar dari mulut mereka membuat seluruh tubuh Denny terasa dingin. Tolong, 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 tolong kami. Suara itu terdengar pelan, serak, seperti tenggorokan yang dipenuhi tanah basah. Denny membeku, seluruh tubuhnya mendadak dingin. Pemuda-pemuda di pos ronda saling memandang dengan wajah pucat. Tak seorang pun berani bergerak. 2 sosok itu masih berdiri sekitar 15 meter di depan mereka. Diam, tidak bergerak, hanya menunduk. Lampu jalan di atas mereka berkedip pelan. Cek, cek, cek. Dan setiap lampu itu berkedip, posisi kedua sosok tersebut terasa berubah. Bukan berjalan, bukan melompat, tapi seperti tiba-tiba lebih dekat. Denny menelan ludah. Kalian siapa? Tak ada jawaban. Angin mendadak dingin. Daun-daun bergesekan. Lalu, tok, tok, tok. Kedua sosok itu mulai melompat. Pelan, mengarah ke pos ronda. Kini wajah mereka mulai terlihat jelas. Pakaian pengantin putih yang mereka kenakan penuh lumpur hitam. Bagian bawah kain kafan sudah sobek, dan tanah basah menempel di seluruh tubuh. Tok, tok, tok. Tolong, suara perempuan, Ratna. Tolong kami. Suara laki-laki, Rama. Denny merasakan kakinya melemas. Mendadak salah satu temannya berteriak, "Lari!" Seketika semuanya berhamburan. Kursi-kursi plastik jatuh berserakan. Bruk. Denny ikut berlari. Jantungnya berdebar keras. Nafasnya memburu. Ia tak berani menoleh ke belakang. Namun suara itu masih terdengar. Tok, 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 tok. Semakin dekat, semakin cepat. Tolong, tolong kami. Denny terus berlari menuju rumahnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat tiba di depan rumah, ia langsung membanting pintu. Brak! Lalu menguncinya. Klik, klik, klik. Ia bersandar di pintu sambil terengah-engah. Ibunya keluar dari kamar. "Denny, kamu kenapa?" Wajah Denny pucat, matanya membelalak. Ada pocong.
Ibunya langsung memarahi, "Jangan ngomong sembarangan." Namun Denny hanya menunjuk ke arah jendela. Tangannya gemetar. Perlahan, ibunya menoleh. Dan saat itu, di luar jendela, terdapat dua sosok berdiri. Diam, memandang ke dalam rumah. Wajah mereka pucat, mata hitam kosong. Tanah menempel di seluruh wajah. Ibunya menjerit, "Astagfirullah!" Brak! Mendadak sesuatu menghantam jendela. Brak lagi. Brak lagi. Kaca mulai retak. Denny langsung menarik ibunya menjauh. "Masuk kamar!" Brak! Brak! Retakan semakin besar. Lalu tiba-tiba semuanya berhenti. Sunyi. Sangat sunyi. Denny menahan nafas. Beberapa detik berlalu, tak ada suara lagi. Pelan-pelan ia memberanikan diri mendekati jendela. Tangannya gemetar. Lalu ia mengintip keluar. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Mereka hilang. Namun tepat saat Denny menghela nafas lega, terdengar suara pelan dari belakangnya. "Denny." Tubuhnya membeku. Pelan, sangat pelan. Ia menoleh. Dan seketika darah di wajahnya seolah lenyap. Di belakang ibunya berdiri sosok pocong pengantin perempuan. Wajahnya menempel sangat dekat. Lehernya miring tak wajar. Tanah hitam keluar dari mulutnya. Dan perlahan sosok itu tersenyum. Di mana? Adit. Suara itu terdengar seperti dua suara yang bertumpuk menjadi satu. Suara perempuan. Dan suara lain yang berat, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang dipenuhi tanah. Tubuh Denny membeku, nafasnya tertahan. Ibunya bahkan tak sanggup menoleh. Pocong pengantin perempuan itu berdiri diam di belakangnya. Wajahnya sangat dekat, terlalu dekat. Tanah hitam menetes dari dagunya. Tik, tik, tik. Lalu perlahan, kepalanya bergerak. Krek, krek, krek. Lehernya menoleh patah ke arah Denny. Mata hitam kosong itu menatap lurus padanya. "Di mana, Adit?" Denny langsung menarik ibunya. "Pergi, Bu." Mereka berlari menuju kamar. Brak! Pintu ditutup, dikunci. Klik, klik, klik. Denny dan ibunya terengah-engah. Namun beberapa detik kemudian, tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi. Bukan dari luar rumah. Bukan dari ruang tamu, melainkan dari atas atap. Tok, 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 tok. Suara lompatan itu berjalan perlahan, menyusuri genteng rumah. Denny memejamkan mata, tubuhnya menggigil. Ibunya mulai membaca doa dengan suara gemetar. Namun suara itu berhenti, tepat di atas kamar. Sunyi, sangat sunyi. Beberapa detik berlalu. Lalu, krek. Suara sesuatu menggesek langit-langit, seperti kuku panjang sedang menggaruk kayu. Krek, krek. Denny menatap ke atas. Matanya membesar. Debu-debu mulai jatuh dari plafon, sedikit demi sedikit. Lalu, tuk. Sesuatu menetes mengenai pipinya. Denny mengusapnya pelan. Tangannya gemetar. Bukan air, bukan hujan, melainkan tanah basah. Mata Denny membelalak, dan tiba-tiba, brak! Plafon kamar jebol, kayu-kayu berjatuhan, debu beterbangan, dan sesosok tubuh jatuh tepat di depan mereka. Bruk! Pocong pengantin pria, Rama. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, mulutnya terbuka. Tanah hitam perlahan keluar dari sela bibirnya. Denny menjerit, ibunya pingsan seketika. Dan saat Rama mengangkat wajahnya, suara lain terdengar dari luar rumah. Jeritan, sangat banyak. "Ah, tolong, astagfirullah." Denny memberanikan diri melihat keluar jendela. Seluruh kampung kacau. Orang-orang berlari panik. Lampu rumah menyala satu persatu. Anjing menggonggong tanpa henti. Di tengah jalan kampung, dua pocong pengantin berdiri, diam, menunduk. Dan di hadapan mereka, berdiri Adit. Wajah Adit pucat pasih, tubuhnya gemetar. Ratna, untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Adit ketakutan. Karena kini, ia tahu
Mereka datang bukan sekedar menakuti. Mereka datang untuk menjemput. Ratna perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya kini terlihat jelas. Mata hitam kosong, kulit pucat, dan senyum yang perlahan terbentuk. Adit. Suara itu bukan lagi suara Ratna. Bukan. Seolah berasal dari seseorang yang berbicara dari dasar kuburan. Kami dingin. Rama ikut mengangkat wajah. Kami gelap. Angin mendadak bertiup sangat kencang. Pepohonan bergoyang liar. Lampu-lampu berkedip-kedip. Adit mundur selangkah. Aku salah. Aku minta maaf. Ratna melompat mendekat. Tok. Adit mundur. Tok. Lebih dekat. Tok. Lebih dekat lagi. Tangis Adit pecah. Tolong. Namun terlambat. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Adit bergerak. Krek. Krek. Retak. Retakan itu semakin besar. Dan mendadak, duak! 2 tangan penuh tanah keluar dari dalam tanah, mencengkeram kaki Adit. Ah! Adit menjerit histeris. Ia mencoba melepaskan diri. Namun semakin banyak tangan keluar. Puluhan, mungkin lebih. Semua tangan pucat. Semua dipenuhi tanah basah. Mereka menarik tubuh Adit perlahan. Ah! Tolong! Teman-temannya yang dulu membantu mengubur Ratna dan Rama ikut berlari. Namun, satu persatu, tanah di bawah mereka ikut letak. Jeritan memenuhi kampung malam itu. Dan di tengah sebuah kekacauan itu, warga melihat sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Ratna dan Rama berdiri berdampingan, saling menoleh satu sama lain. Lalu perlahan, mereka menggenggam tangan. Dan untuk pertama kalinya, mereka tersenyum. Kabut tebal mulai turun, menelan tubuh mereka. Perlahan, sangat perlahan, hingga akhirnya menghilang. Keesokan harinya, warga menemukan sebuah lubang besar di tengah hutan. Dan di dasar lubang itu, ditemukan jas pengantin Rama dan gaun pengantin Ratna. Namun tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Sementara Adit dan teman-temannya juga menghilang tanpa jejak. Sampai sekarang, ketika melewati jalan kampung itu saat larut malam, sebagian orang mengaku masih mendengar suara pelan dari kejauhan. Tok, tok, tok. Diikuti bisikan yang sangat lirih. Kami pulang. Itulah kisah mengerikan tentang teror sepasang pocong pengantin. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa dendam, kebencian, dan obsesi dapat membawa seseorang menuju kehancuran yang mengerikan. Bagaimana menurut kalian akhir dari Ratna dan Rama? Apakah mereka benar-benar telah tenang atau masih berkeliaran mencari jalan pulang? Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.